Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta film, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film teknologi yang menceritakan tentang masa depan planet bumi dan seisinya yang dikira akan lebih baik, nyatanya tidak lebih baik dari kesulitan ekonomi dan kurangnya kemakmuran yang terjadi saat ini. Seperti apakah kondisi planet bumi di masa depan tersebut? Daripada penasaran, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film dimulai pada tahun 2055 ketika sosmed sudah musnah dan populasi spesies tulang lunak semakin menipis. Planet bumi mengalami perubahan iklim yang semakin memburuk, di mana salah satu yang menjadi penyebab adalah dengan dikembangkannya sebuah teknologi militer robotik sehingga memicu ambisi manusia untuk melakukan peperangan di mana-mana. Tak heran jika kemudian lingkungan ekologi jadi rusak, udara tercemar zat-zat berbahaya, dan tak habis pikir bahwa yang menanggung dampak buruk dari semua ini adalah seluruh populasi bumi tanpa terkecuali, bahkan termasuk generasi yang baru lahir, seperti yang dialami oleh anak dari salah satu anggota tentara ini. Maka dari itu dikembangkanlah pembangunan menara-menara penetral atmosfer yang disebut Skynet. Namun setelah jatuhnya sebuah meteoroid di wilayah B16, muncullah tumbuhan alien raksasa yang ilmuwan menyebutnya sebagai Pandora. Ironisnya adalah Pandora ini mampu memurnikan atmosfer, tapi di saat yang bersamaan pula sangat berbahaya apabila terkena air hujan. Demi menghindari ancaman yang ditebarkan si tumbuhan Pandora ini, maka semua sektor kehidupan warga B16 direlokasi ke tempat sementara dan cerita pun dimulai. Di tengah kesibukan markas komando B16, kita akan diperkenalkan pada tentara yang tadi disebutkan. Dia bernama Tyler bersama komandonya yang bernama Johnson. Ia seperti tengah menyesalkan sebuah misi sebelumnya yang ternyata masih belum cukup untuk bisa menyelamatkan nyawa putrinya. Sesaat kemudian datanglah rombongan pesawat Skyfish yang membawa beberapa unit robot tempur. Lalu seorang kolonel bernama Tam bersama ilmuwan yang direkrutnya meminta agar diantarkan Johnson menghadap Pak Mayor, alias seorang tokoh militer bertaring yang selain terlibat pada proyek Skynet, dia juga berperan penting pada penanganan masalah lingkungan seperti B16 ini. Kolonel Tam menjelaskan bahwa di wilayah B16 akan terjadi 2 kali badai hujan, di mana misi untuk meriset Pandora harus rampung sebelum badai hujan kedua datang, dengan cara menembakkan peluru gen ke dalam butik Pandora. Selain dapat menghilangkan sisi bahaya dari Pandora itu sendiri, juga akan merubah fungsinya menjadi menetralkan udara secara total. Namun jika misi ini gagal, maka solusinya adalah menjalankan rencana B, yaitu memusnahkan Pandora dengan mengirim pesawat tadi untuk mengebomnya. Meski resiko terburuk dari rencana tersebut adalah mengorbankan 160 jiwa penduduk B16 yang sama sekali tak ada rencana evakuasi terlebih dahulu. Singkat cerita, pasukan telah dipersiapkan termasuk Tyler juga yang sudah ada di sana, di mana prosedur operasi yang harus dilakukan adalah menembakkan peluru gen saat bunga Pandora mekar. Kemudian Skyfish akan memindai proses penyerapannya, dan pada tahap akhir 2 unit robot akan bekerja untuk menembak langsung putiknya. Setelah sempat terjadi perdebatan hebat antara Kolonel Tam dengan Tyler, akhirnya Johnson memutuskan dengan tegas bahwa seberapapun besarnya resiko yang akan dihadapi, pasukan harus tetap optimis bahwa misi ini akan berhasil sehingga tak perlu adanya rencana B lagi.
我哋只有個 plan，就係完成任務。點解？出發！我哋冇 plan B 㗎。 Ketika ruang udara dipastikan cocok untuk lepas landas, maka 3 pesawat Skyfish yang membawa pasukan ACU ini pun terbang, diiringi 1 unit pesawat Orca yang di dalamnya sudah dipersiapkan beberapa robot tempur seperti tadi yang telah disebutkan. 起飛空域 clear， 批准起飛。空戰部隊出發。 Pada jarak 5 km dari puncak Pandora, pasukan mulai memasuki wilayah yang tengah diguyur hujan besar, di mana dari kejauhan terlihat reaksi pertumbuhan Pandora itu sendiri, yang karenanya beberapa gedung pencakar langit berikut menara Skynet pun dirobohkannya pula. Tiba di puncak Pandora, guyuran hujan masih belum juga reda. Dan tak kalah sedang mekar, ternyata bunga tumbuhan alien itu benar-benar sangat mengerikan. Dan begitu Tyler mendapat instruksi dari pusat komando, maka pasukan pun bersiap melakukan proses peluncuran bom tersebut. Dari 6 bom yang diluncurkan, 1 berhasil mengenai target di mana proses penyerapannya ditandai dengan kepulan asap, sehingga mudah bagi Skyfish mengikutinya untuk melakukan pemindahan. Tanpa diduga, ternyata pergerakan asap itu telah membawa mereka ke sebuah zona malapetaka, yang mana udara di sana sangat tidak stabil untuk penerbangan. Ditambah adanya gangguan dari bunga Pandora yang tiba-tiba menyerang. Alhasil 2 pesawat Skynet hilang kendali dan jatuh di perjalanan. Hanya pesawat Tyler saja yang masih bertahan. Meski sudah terlihat mengkhawatirkan, tetapi mereka terus saja berusaha mengikuti pergerakan asapnya, hingga sampailah di suatu titik yang diperkirakan sebagai lokasi keberadaan putiknya. Bersamaan dengan itu, maka 2 unit robot tempur bernama Enigma dan Timora diterjunkan untuk proses penembakan. Namun siapa sangka jika sistem kendali pada salah satu robot lainnya telah disabotase, yang kemudian berakibat naas bagi pesawat Orca itu sendiri. Sekalipun pemindahan telah selesai Tyler lakukan, tetapi tetap saja sia-sia, karena sinyal kontak dengan pusat lenyap secara tiba-tiba yang ada, malah pesawat Tyler pun akhirnya terjatuh juga. Beruntung Tyler selamat dari insiden tersebut. Berikut 1 anggota dari bagian IT bernama Corner, sedangkan 1 anggota lainnya ditemukan terluka parah, sehingga memaksa Tyler agar cepat-cepat mencarikan obat untuk menyetop pendarahannya. Beralih ke pusat komando yang semua orang di sana kini nampak sangat kebingungan. Bahkan Kolonel Tam sendiri menganggap jika misi pertama ini telah gagal. Berbeda dengan Johnson yang dengan begitu yakin bahwa dalam sisa 3 jam mereka pasti bisa menemukan putiknya, asalkan dia diizinkan bergabung dengan mereka saat ini juga. Setelah mendapat izin, Johnson memutuskan untuk menemui seseorang di permukiman. Sementara B-16 dia bernama Taron, yang dengan situasi ini, Johnson menginginkan dia agar menggunakan kembali senjata andalannya. Karena sebetulnya, dulu Taron merupakan bagian dari pasukan ACU juga. Kembali lagi ke B-16 yang secara kebetulan ditemukan sebuah rumah sakit yang sudah tidak terawat, di mana untuk pertolongan pertama mereka terpaksa mengenalkan peralatan seadanya. Sedangkan untuk tindak lanjutan, Tyler harus mencari peralatannya terlebih dahulu. Itu pun tak tahu harus mencari kemana.
放，撳實佢。 Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, tiba di sebuah ruangan peralatan. Dia berhasil mendapatkan yang dibutuhkan. Namun tiba-tiba saja ada sebuah boneka jatuh yang seketika mengingatkan Tyler pada mendiang putrinya. Sedikitpun Tyler tak mengira jika selain dirinya ternyata ada seseorang gadis kecil bernama Pansy yang tengah ketakutan setelah ibunya dibunuh dan membawa sosok makhluk misterius persisnya seperti yang dialami Connor ketika makhluk yang sama mengambil jasad temannya tadi, lalu melahapnya secara mentah-mentah. Seiring perjalanan Johnson yang semakin mendekati lokasi, akhirnya dia mendapatkan sinyal keberadaan mereka yang sedang dalam situasi tidak baik-baik saja. Maka dari itu, ia pun lekas memakai kostum robotnya untuk segera beraksi. Di sisi lain, Tyler juga mendapatkan gangguan dari makhluk serupa, yang ternyata serangan alien. Sebut saja Bullet. Beruntung Tyler mampu mengatasinya sebelum kemudian ia pun berhasil menemukan, serta mengamankan Pansy sambil terus menghindari serangan Bullet lainnya. Johnson muncul di saat yang tepat di mana dia mengalahkan Bullet-Bullet tersebut. Mereka pun bergegas mencari Connor, yang saat ditemukan dia sedang bersembunyi di balik laci. Tak ada kesulitan bagi Taron dalam menggunakan semua fasilitas pada mobil lapis bajanya. Bagaimana tidak, 30 tahun bersama tim Acu telah membuat chemistry. Mereka berdua terbentuk begitu kuat, sehingga dengan senjata andalannya, Taron berhasil mengeluarkan mereka dari serangan Bullet tersebut. Hanya Tyler yang nampak seperti masih menyimpan dendam pribadi, dan itu bermula sejak mereka gagal menjalankan sebuah misi pada 3 bulan yang lalu, di mana Tyler menganggap bahwa kematian putrinya semata-mata disebabkan oleh kelalaian Taron sendiri. Sementara jatuhnya pesawat membawa peluru gen, sempat membuat mereka pesimis bisa mendapatkannya lagi secara utuh. Namun mengingat risiko rencana banyak mengancam 160 jiwa manusia itu, maka tak ada pilihan lain kecuali mereka terus berjuang menyelesaikan misi ini hingga tetes darah penghabisan. Plan B 就係炸毀潘多拉，我哋要行落去。 Tak berselang lama mereka pun tiba di dekat lokasi, sesuai sinyal yang dipancarkan dari peluru gennya. Sejalan dengan itu, sebuah bocoran mengejutkan datang dari operator pusat, bahwa yang telah mengganggu sinyal mereka tadi adalah gelombang radio yang dicurigai berasal dari kepala robot yang ikut terjatuh bersama pesawatnya. Karena itulah Connor ikut bersama Johnson ke dalam reruntuhan gedung untuk mencarinya. Di sana mereka kembali mendapatkan petunjuk bahwa peluru gennya berada pada jarak 50 meter, tepat di atas mereka. Lalu dengan kekuatan kostum robot usang itu, Johnson pergi memanjat di ketinggiannya. Dan tiba-tiba... jet peluncur robotnya sudah lemah, membuat posisi Johnson nyaris saja terjatuh. Jika bukan karena Tyler yang sengaja datang untuk meraih tangannya. Setelah melewati saat-saat yang penuh ketegangan, termasuk gangguan dari Bullet-Bullet yang kembali berdatangan, peluru gen itu pun akhirnya didapatkan lagi secara utuh. Meski di sisi lain, mereka harus segera menyelamatkan Connor yang dipastikan akan tertimpa material reruntuhan.
Di saat posisi ketiganya benar-benar terdesak, maka Taron datang sebagai juru selamat, sehingga mereka berhasil keluar dari sana dengan cepat, sebelum reruntuhan gedung itu benar-benar ambruk dan menerkam semua yang ada di dalamnya. Lalu apa yang ada di dalam kepala robot yang ditemukan Connor? Ya, di dalamnya terdapat banyak data terkait aksi bulus Pak Mayor dalam rangka mencabut kasus sistem kerja robotnya. Hingga terungkaplah bahwa motivasi Pak Mayor dengan menggagalkan misi ini adalah demi keuntungan besar dari proyek Skynet tersebut. Ketika mereka sadar, Pak Mayor malah terang-terangan mengancam akan mencabut Enigma dan Timora juga. Dalam seketika sinyal dari pusat komando pun terputus, pertanda bahwa Pak Mayor memang benar-benar sudah serius dengan perkataannya. Di sisi lain hanya tersisa 1,5 jam untuk bisa mereka sampai di Putik Pandora. Sementara di belakang terlihat pergerakan robot tempur Enigma yang tentunya sudah diprogram ulang untuk mengganggu perjalanan mereka, dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Tidak mudah bagi tim Acu untuk melumpuhkan Enigma yang memang sudah didesain sebagai robot tempur terkuat. Ironisnya mereka juga harus menghadapi dua robot orka yang tak hanya bohong, tiba-tiba sudah berada di atas mobil. Parahnya lagi, Enigma berhasil menghancurkan jembatan yang baru saja akan mereka lewati. Karena ini cuma berusaha untuk menarik jatuhnya mobil, maka tak ada pilihan lain kecuali Johnson harus mengorbankan diri untuk menyeret robotnya jatuh. Yang penting semua penumpang bisa sampai di Putik Pandora dengan selamat, biarpun sedikit terlambat. Setibanya di sana, Connor langsung diberitakan untuk segera melubangi lokasi putiknya. Sementara Pensi diamankan terlebih dahulu. Karena dengan kedatangan robot tempur satu lagi yaitu Timora, berarti bahwa sebuah pertempuran sengit akan kembali terjadi. Sayang sekali Timora sepertinya terlalu kuat untuk bisa dihancurkan dengan cepat. Ditambah dengan kedatangan satu robot orka yang berhasil mengganggu Connor setelah meledakkan dinamitnya. Maka mau tidak mau Taylor pun harus berjuang menaklukkan robot ini juga, di saat semua energi sudah hampir habis terkuras. Sebuah tembakan Timora yang menghancurkan tempat persembunyian alien tadi secara tidak langsung telah membangkitkan kekuatan Taylor untuk mengembalikan keadaan. Begitupun dengan Taron yang dengan senjata andalan tersebut telah membuatnya berhasil menjadikan Timora benar-benar musnah selamanya. Bersama dengan itu, hujan kedua pun turun, di mana kemudian yang jadi menakutkan bagi tim Acu adalah rencana B. Sebab momen ini sejatinya sangat ditunggu-tunggu Pak Mayor untuk segera memusnahkan tumbuhan Pandoranya, tapi ternyata
Johnson masih hidup dan berhasil menyelamatkan Pansy sebelum ledakan tadi terjadi. Yang dengan situasi ini, maka perintah pengeboman terhadap Pandora pun dibatalkan oleh Kolonel Tam saat itu juga. Sementara itu, Johnson telah membawa peluru Gen menuju lokasi putik Pandora. Yang tanpa ragu lagi, ia pun langsung melemparkannya dan menghancurkan bersama bullet-bullet yang ada di sana. 我當作冇睇，原來你仲喺呢度嚟。 Status Pandora setelah itu tak ada bedanya dari tumbuhan hijau biasa, yang tentunya sangat berguna untuk memurnikan atmosfer bumi, tanpa membuat warga B16 merasa ketakutan lagi. Perbedaannya dengan Pak Mayor yang dengan suksesnya misi ini, justru merasa hidupnya tak berguna lagi, dan memilih untuk mengakhirinya. Film pun berakhir. Masa depan bukan perkara esok hari, tetapi setiap detik yang ada di hadapan kita jalani. Maka dari itu sudah selayaknya kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sangat sebaik-baiknya. Oke, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan ketik kolom komentar ya. Mungkin segini dulu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.